Assalamualaikum anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Siapa? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Coba Zuhaira tolong ambilkan sampah di bawah kaki. Ya, Pak. Oh, papan tulisnya udah bersih ya. Siapa yang bersihkan papan tulis tadi? Ayo ya? Ya Pak. Rajin sekali kan mau. Terima kasih Pak. Ditingkatkan lagi ya, ayo. Ya Pak. Coba ke depannya lebih giat lagi. Jelas saya di sini. Tiket kayu hari ini ya? Ya Pak. Siapa yang bikin? Sudirman. Sudirman. Sudirman lain kali harus ada kepekaan untuk yang sudah ditanggung jawabkan. Kalau piket, bersihkan papan tulis. Nah, baik anak-anak semua. Sebelum Bapak telah menjelaskan materi untuk hari ini, kemarin kan Bapak sudah jelaskan apa itu energi primer kan. Nah, sekarang kita akan memasuki energi sekunder. Nah, sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu nggak nih energi sekunder itu apa? Ayo, ada yang tahu energi sekunder itu apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Zuhaira? Enggak tahu juga. Nggak tahu ya. Nah, coba kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Nih, sebelum Yusniar pergi ke sekolah, Yusniar naik apa sih? Naik bus, Pak. Oh, naik bus. Ayo, Sepeda Pak. sepeda. Zuhaira, Naik kereta, Pak, motor. Tasya, ada makan? Enggak makan, Pak, puasa. Makan. Nah, baik anak-anak. Jadi energi sekunder ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ayo naik sepeda. Sepeda membutuhkan energi nggak? Betul. Betul, Pak. Apa yang terdika? Energi sepeda itu? Kenapa? Tenaga, kemampuan kita sendiri untuk mengendarai sepeda kan, biar bergerak sepeda ke sekolah. Energinya apa? Energi primernya apa? Contohnya nasi, susu, biar kita ada kemampuan untuk mengendarai sepeda. Zuhaira naik motor, apa energinya Zuhaira? Minyak, Pak. Nah, minyak, bensin. Bensin kalau ada, Honda kalau ada bensin, apa bisa jalan? Enggak kan? Kayak siapa Yusniar juga membutuhkan bensin juga punya, biar bisa jalan. Tasya biar bisa semangat belajar, biar bisa melek matanya. Dia membutuhkan nasi, membutuhkan makanan untuk ada energi untuk ke sekolah hari ini. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Oh, laptopnya bentar, Bapak ambil laptop dulu ya. Nanti kerja dulu bentar. Lanjut. Nah, baik anak-anak semua, di sini Bapak ada sedikit menampilkan slide PPT untuk materi kita hari ini, yaitu energi sekunder. Nah, apa saja tujuan pembelajaran dari energi sekunder yang harus kita capai hari ini? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa pengertian dari energi sekunder. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis proses konversi energi primer ke energi sekunder. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi pemanfaatan energi sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan apa itu dampak-dampak dari energi sekunder, baik positif maupun negatif. Nah, anak-anak semua, energi sekunder. Bentar ya.
energi sekunder yang udah Bapak jelaskan tadi. Ada yang tahu nggak? Tipis-tipis saja. Coba ayo, energi sekunder itu apa? Energi yang telah dikonversi dari energi primer, Pak. Bagus. Yang pertama itu pengertian. Pengertian. Nah, di set PPT coba anak-anak semua lihat di set PPT pengertian sumber ini hasil konversi energi primer yang telah mengalami proses pengolahan untuk digunakan manusia. Contohnya listrik, bahan bakar, stainless dan hidrogen. Nah, pengertian sini Bapak singkatkan aja. Energi sekunder ini adalah hasil konversi energi primer ke energi sekunder. Udah jelas saudara apa itu energi sekunder? Apa dasar? Energi sekunder adalah konversi dari energi primer. Nah, udah jelas ya. Lanjut ke slide berikutnya itu contoh energi sekunder. Contoh energi sekunder paling umum digunakan sehari-hari. Yang paling umum digunakan sehari-hari contohnya. Yang pertama itu ada listrik. Kalian pernah ngetes HP nggak? Pernah nonton TV nggak? Pernah minum es yang udah didinginkan di kulkas? Itu kan semua membutuhkan energi kan? Nah, energi kemampuan. Listrik ini merupakan energi sekunder yang udah dikonversi dari energi primer. Nah, awal mulanya apa ini listrik? Air, hasil dari alam. Dia dikonversi. Pertama diambil air kan banyak kan dari laut, sungai, kolam dan sebagainya. Dia diolah dulu di PLTA, kemudian baru menjadi energi sekunder yaitu listrik. Nah, ini dia hasil pengolahannya. Yang kita pakai itu kayak contohnya ngecas HP, nonton TV, apalagi? Ayo. Listrik, Pak. Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari, ngecas HP, nonton TV, apalagi? Hidupkan lampu, Pak. Nah, hidupkan lampu, bagus kan ya? Kita untuk ayo. Lain sebagainya itu bensin yang udah Bapak jelaskan tadi. Bensin, Honda membutuhkan energi untuk berjalan. Yang awalnya dari energi primer, minyak bumi, kemudian diolah dan kemudian diolah di penyulingan atau pemisahan, kemudian menjadi bensin. Jadilah yang kita pakai itu Honda. Motor ya, motor, mobil, dan lain sebagainya yang membutuhkan energi. Selanjutnya, perbedaan energi primer dan energi sekunder. Sebelum Bapak jelaskan di sini apa perbedaannya energi sekunder dan energi primer. Energi primer itu berasal dari alam, sedangkan energi sekunder itu Hasil? konversi dari energi primer. Ya, betul sekali. Utang dulu.
hasil dari alamnya apa aja? Ayo, air, energi prima, ya, yang hasil dari alam air, kemudian matahari, apa? Matahari, udara, udara, apa lagi? minyak bumi, gas Itu gas alam ada, ya, minyak bumi, gas alam. Yang udah jadi sawit termasuk apa? apa? Kalau sawit termasuk enggak? Sawit, sawit, mungkin sawit nggak termasuk ya, karena yang dibilang energi primer ini hasil dari alam yang nggak akan habis, tak terbatas dia. Kita buat kalau dalam fisika itu tak hingga. Oh, Nah, kayak air pernah ada nggak rencana nguras laut sampai habis? Nggak ada kan? Pak. Nggak ada. Kemudian matahari ada pernah habis matahari? enggak Pak. Udara pernah habis? Minyak bumi pernah habis? Enggak kan? Nah, itulah energi primer itu nggak terbatas, nggak ada batasnya dia. Kalau sawit kan ada batasnya, ditebang, kemudian ditanam lagi, tanam lagi, akan habis dia. Nah, walaupun itu akan menjadi biodiesel atau apalah itu kan, bukan urusan kita. Kemudian diolah menjadi energi sekunder, air jadi apa? Listrik, Listrik. Kemudian matahari jadi apa? Listrik juga. Konversinya lewat apa? Matahari? PA, PLTN. Panel surya, betul Tasya, tepuk tangan untuk Tasya. Oh, itu dia cantikan. Manusia bisa mengelola otaknya. Kemudian udara jadi apa? Listrik juga bisa. Listrik juga bisa. Oke, contohnya apa? Ayo, udara yang di Belanda itu. Nah, kincir angin, tepuk tangan. Oke. Ini. Minyak bumi. Nah, bensin. Oh, dari sini. Bensin, solar, dan sebagainya kan. Apalagi ini gas alam. Gas 3 kilo, ya kan? Nah, gas 3 kilo. LPG. LPG. Nah, itulah perbedaannya. Kalau ini nggak akan habis dan ini hasilnya yang sudah diambil dari sini kemudian diolah menjadi energi sekunder dan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, slide selanjutnya dampak dari penggunaan energi sekunder. Dampak dari penggunaan energi sekunder. Dampak positif atau dampak baiknya. Dampak positifnya. Yang pertama, ada yang tahu dampak positifnya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Dampak positif mendukung teknologi mudah dikontrol. Kayak contohnya nih, Juhaira. Sekarang udah ada handphone kan? Udah ada handphone. Bisa ngecas HP dari energi sekunder tuh, dari listrik. Kemudian bisa telepon orang tua dari sini ke Aceh Timur. Nggak cepat nggak seperti dulu kan pakai telepon kan? Nah, kayak contohnya Ayu pergi dari sini nggak lagi jalan kaki naik Honda dan mempercepat waktu. Nah, mungkin ya naik sepeda lebih cepat kan, lebih efisien, lebih efektif. Nah, mempersingkat waktu. Kemudian apa lagi bisnisnya? Nggak tahu bisnisnya. Lampu. Lampu. Dulu ya. Maaf ya Bapak agak sedikit grogi. Karena Bapak baru awal kan. Lampu.
Dulu kita pakai apa? Masih pakai tungku itu kan, masih gelap. Sekarang udah ada listrik, kemudian bisa untuk menyalakan lampu sehingga terang kayak bapak lah kan, terang. Kemudian dampak negatifnya, ya ini dampak positifnya tadi lebih efisien ya, efektif. Dampak positifnya apa? Natasha, di sini dibilang bisa menyebabkan polusi jika produksinya kotor, polusi energi sumber ramah lingkungan. Contohnya, bapak kasih clue motor. Contohnya apa? Polusi. Udah butut kali ini. Kan? Nah, itu anak semua. Bapak ada motor di rumah udah butut. Nah, udah butut bapak nyalakan lah. Keren keluar asap. Itulah polusi. Nah, ya udah ganti ketua lah istilahnya kan. Itu motor. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Masa kalian jalan keliling-keliling aja dengan apa? Dampak dari energi sumber ini. Ada Pak. Apa itu? Ayo. Sungai kotor Pak, akibat pencemaran dari PT. Iya betul sekali. Ayo tepuk tangan ayo. Kemudian ada lagi isu-isunya Pak Prabowo menanamkan kabel listrik di tangga. Nah itu isu Prabowo. Coba kita lihat, enak nggak dipandang kalau listrik itu bergelantungan? Nah, nggak enak kan? Semak lah sekali. Kita bilang semak, nggak enak kita pandang. Nah itu dampak negatif, dampak buruknya dari energi sumber itu sendiri. Nah selanjutnya, prosesnya, proses konversinya tadi yang udah bapak sekali tipis kan tadi kan. Nah di sini ada batu bara yang dikirimannya udah dikerok dalam-dalam, dapat batu bara, kemudian dibawa ke PT, PLTU, diproses, dikonversi, menghasilkan uap, dia memutar mobil, jadilah dia energi sumbernya itu listrik. Kemudian minyak bumi disuling di kilang minyak, habis itu difraksinasi jadi energi sumbernya yaitu bensin, solar, dan LPG. Kemudian gas alam dikonversi dan dicairkan jadilah natural gas atau disebut dengan LNG. Kemudian ada tenaga air dialirkan ke turbin, memutar generator, kemudian menjadi listrik di PLTA kan. Nah kemudian ada tenaga angin menggerakkan baling-baling turbin generator listrik menjadi listrik PLTG namanya. Nah kemudian yang terakhir itu ada tenaga surya diserap di panel surya konversi fotovoltaik kemudian menjadi listrik LTS. Nah itu dia lah hasil konversi dari energi primer ke energi sekunder. Paham anak semua? Oke, kalau udah paham kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat energi sekunder. Manfaat energi sekunder bagi kehidupan sehari-hari. Nggak usah kita lihat di sini, nggak usah kita lihat di papan di set PPT. Manfaat energi sekunder dari kehidupan sehari-hari kayak listrik. Listrik manfaatnya apa? Menerangi ruangan, kan? Bisa menyalakan lampu, bisa mengisi baterai dan lain sebagainya. Kemudian bahan bakar kendaraan mesin industri kayak motor, kita bisa isi bensin, bisa jalan dengan cepat sampai ke tujuan. Nah, kemudian dijoget ini sebagai bahan bakar masa depan. Nah itulah manfaat energi sekunder bagi kehidupan sehari-hari yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mendukung energi terbarukan.
Kita di sini dibilang kita semua memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan energi terbarukan seperti memilih produk rumah tangga yang hemat energi, menggunakan energi surya di rumah, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Nah, di sini anak-anak yang pertama itu tidak memilih produk rumah tangga yang hemat energi. Contohnya itu apa? Asya memilih produk rumah tangga yang hemat energi. Contohnya sepeda listrik kan? Sepeda listrik hemat energi kan? Tapi nggak ada energi listrik. Hemat energi listrik. Panel surya. Nah, saya kan kita bilang panel surya lah, yang mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Kayak Pak Prabowo itu kan udah menerapkan beberapa panel surya itu di Kalimantan, kan di Sulawesi. Bapak lupa, Bapak kurang apa itu scroll TikTok kan? Karena Bapak udah tua. Paham ya semua? Paham dulu. Selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulan umumnya energi sekunder adalah energi untuk masa depan yang lebih bersih, sehat dan berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat berdampak besar di masa depan. Nah, kan sudah dijelaskan tadi. Coba Ayu Andika simpulkan apa itu pengertian energi sekunder. Jadi energi sekunder itu hasil dari konversi energi primer, yang dimana hasil dari energi sekunder ini akan berdampak bagi manusia Di kehidupan sehari, ya. sehari-hari. Kemudian konversinya Zuhera, Konversinya Pak, contoh konversinya apa? dari air Menjadi listrik, dari matahari menjadi listrik, dari udara menjadi listrik, dari minyak bumi jadi bensin, solar dan lain-lain. bagus sekali Zuhera. Tasya, dampak dari penggunaannya, dampak positifnya. Dampak positifnya kayak bensin tadi untuk motor, jadi bisa misalnya mau pergi ke kampus bisa menghemat waktu. Terus Kalau untuk di rumah kayak listrik dulunya tuh pakai lampu, itu lampu tuh, terus sekarang Dan pakai lampu ya. Itu dampak ininya, dampak negatifnya. dampak negatifnya tuh kalau misalnya tidak, ya bensin tadi kan untuk motor, nah kalau udah terlalu ini berarti nanti menyebabkan polusi. Terus yang bapak bilang tadi yang kabel-kabel digantung banyak-banyak tuh. Betul sekali. Salam buat Tasya. Manfaatnya, analisnya. Manfaat energi sekunder itu ada untuk benda listrik yang dimana menjelang lampu atau elektronik lainnya. Kemudian ada untuk bahan bakar, contohnya kayak bensin yang kita gunakan pada motor untuk ke sekolah. Baik, alhamdulillah ya semuanya. Bapak rasa anak-anak semua mampu memahami dari tujuan pembelajaran sehingga tercapailah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kita mengetahui seberapa paham anak semua, kalian coba buatkan kelompok satu meja itu berhadapan-hadapan. Satu kelompok 3 orang. Bapak ada beberapa lembar KPD, lembar kerja pekan didik. Coba kalian kerjakan di situ. Sudah ada bahan dan soalnya. Silakan kalian
diskusi pada teman-teman, kemudian kalian cari tahu jawabannya seperti apa. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, dikumpulkan tugasnya. Alhamdulillah ya, sudah memahami semua pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini kenapa nggak diisi jawaban nomor berapa ini? Nah, oke anak-anak semua, berhubung sudah azan kan, Bapak mau bertanya sedikit nih untuk menutup kegiatan hari ini. Ayo Andika, apa yang Ayo ketahui mengenai energi sekunder? Energi sekunder adalah energi hasil dari pengolahan setelah pengolahan dari energi Energi sekunder. hasil konversi. Hasil konversi itu bisa contohnya air, terus di konversi jadi listrik melalui PLTA. Sudah itu aja. Berapa? Baik, mungkin sudah paham ya dari yang Bapak ajarkan tadi. Untuk coba buka paket halaman 47, di situ ada peralatan 1 sampai 5. Nah, kerjakan di rumah. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi dengan judul suhu dan kalori. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah untuk materi kita selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan materi minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum